أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا حول ولا قوة إلا بالله. Berulang kali aku gagal membunuhmu, gagal meruntuhkan imanmu. Tapi tidak hari ini. Aswalah, laknatullah. Semenjak kamu pergi, desa Kober dan penduduknya juga mulai mengalami banyak gangguan. Apa yang terjadi, Kodrat? Sini, Kak. Anak saya kerasukan. Tolong Rukiah dia, Ustaz. Kamu nggak tahu siapa yang kamu hadapin. Ini hal disihir. Nyawa kita cuma mainan buat dia, Far. Ini Aswa, keturunan langsung dari iblis. Aku yang setiap hari merukiah warga di desa Kober ini. Kenapa kami, Ustaz? Kenapa Alif? Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Hai Sobat Antara, kali ada Olvi yang menyapa Sobat Antara semua dalam Berisik Berita Asik. Waduh, kalau bahas berita, belakangan ada berita yang muncul, salah satunya itu tentang statement dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang bilang kalau beliau bangga sekali melihat industri perfilman di Indonesia saat ini. Mengapa demikian? Karena memang sudah luar biasa. Contohnya Sobat Antara, film horor sudah mulai naik kelas dan berkualitas. Salah satu film horor yang pastinya berkualitas akan tayang 27 Oktober, apalagi kalau bukan Kodrat. Dan kita akan ngobrol bersama Kes Kodrat hari ini langsung juga live di Instagram Antara News. Ada Yasmin, Kodrat, dan Asya. Wow. Kalau presentnya Marsha, Vino, Maudi agak udah biasa ya. Langsung aja. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Kita panggil apa? Sobat Antara ya? Sobat Antara. Sobat Antara. Sobat Antara juga boleh nanti drop pertanyaan di live Instagram. Nanti bakal langsung dijawab sama Kes Kodrat. By the way, ini kalau ngebahas tentang filmnya, tanggal 5, itu 5 September diposting teasernya di Rapi Film. 400.000 orang udah nonton dan ratusan komen memuji. Baru teaser loh itu ya. Terus kemarinan juga di YouTube-nya XX1, 100.000 lebih udah nonton. Isinya komennya tuh ratusan pujian juga. Oh iya? Wah, Alhamdulillah. nggak sempet ngecek nih atau gimana nih? Ngecek satu-satu sih enggak, cuman apa namanya biasanya kita dapat report dari tim promosi, wah responnya udah segini ya, responnya bagus banget gitu. Dan mungkin ada yang mau disampaikan nggak buat mereka yang udah excited banget 27 Oktober untuk nonton Kodrat? Mungkin dari Caca dulu nih. Kita juga excited banget pengen cepat-cepat kalian semua nonton filmnya. Semoga semua suka dan senang gitu dan berkesan. Jadi kita juga excited untuk ditonton. Oke. Kalau dari Maudi gimana? Bersama bisa dibilang senior-senior sebenarnya ya yang diajak main. Gimana nih harapan Maudi? Harapannya pasti pengen banget bisa menghibur, pengen banget juga semoga bisa menjadi salah satu film horor Indonesia yang bisa dibanggain sampai keluar. Pokoknya ya semoga
booming lah. Setuju. Tapi karena Maudy tadi bilang tentang film ini diharapkan bisa bersaing keluar, komen-komen netizen sebenarnya banyak banget loh yang membandingkan film Kodrat dengan film-film luar kualitas luar biasa. Ini dianggap eksorsis dengan konsep religi. Mungkin ada yang mau ceritain dulu gak sinopsis deh nih, biar meluruskan gitu. Karena kan walaupun rilisnya udah keluar, nggak lengkap kalau kita belum ceritain dulu lah sinopsis dari Kodrat. Sebenarnya Kodrat ini bukan film horor religi sih, ataupun bukan film horor dengan embel-embel apa. Ini sebetulnya pure horor aja. Horor mungkin lebih kentalnya, lebih kuatnya itu di dramanya sebenarnya. Nah, Kodrat ini sebetulnya menceritakan tentang seorang ustadz yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tuh bisa meruqyah orang. Ruqyah ini mungkin beberapa orang masih belum tahu ruqyah itu sebetulnya apa sih. Nah, ruqyah itu sebetulnya kayak proses penyembuhan dalam tubuh manusia, misalnya ada penyakit atau nggak ada sihir atau nggak ada kemasukan setan, tapi dengan cara Islam, dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Kodrat ini dia itu bisa dibilang dia cukup ahli lah dalam meruqyah. Tapi satu saat dia tuh diuji ketika dia gagal meruqyah anaknya sendiri. Ketika dia gagal meruqyah anaknya sendiri, di situ dia mulai mempertanyakan sebetulnya apakah dia sudah pantas menyandang predikat atau gelar sebagai seorang ustadz. Karena kan kalau di dunia sekarang kan baru selesai pengajian aja udah jadi ustadz, ya kan? Banyak banget orang yang tidak paham agama udah mengaku ahli agama. Nah, di sini kita mungkin ada sedikit simbolis bahwa ternyata si Kodrat ini mempertanyakan kembali gitu, apakah dia sudah pantas menjadi seorang ustadz. Akhirnya dia memutuskan untuk belajar lagi di apa namanya di gurunya gitu, bahwa apa namanya untuk menguatkan dia bahwa sebenarnya gelar ustadz itu nggak main-main loh gitu. Itu benar-benar ujian dari Allah gitu. Dan menariknya ini di media-media mungkin entah Vino, Caca dan Maudy sudah sering baca kalau ini film horor pertamanya Vino. Disatukan lagi dengan istri setelah tahun 2015 ya, Toba Dream. Iya. Nah, gimana Caca di proses di balik layarnya sendiri untuk Kodrat memerankan Yasmin juga? Di balik layarnya sebenarnya menerima tawaran ini duluan tuh aku sebenarnya baru ketemu Ustadz Kodratnya. Terus udah suka sama ceritanya, udah suka sama karakternya, merasa tertantang untuk memerankan karakter baru lagi, untuk mencoba hal-hal baru lagi. Karena ini di sini adalah pertama kali aku juga melakukan beberapa adegan gitu. Jadi excitednya double gitu karena kembali reuni dengan Vino gitu, main film lagi. Udah berapa tahun? 2015 sampai sekarang berapa? 7 tahun. 7 tahun. Ketemu lagi dengan konsep cerita yang sangat-sangat seru dan beda. Oke, menarik ya. Maudy gimana Maudy? Proses di balik layarnya sendiri memerankan Asya. Kalau proses di balik layarnya sih sebenarnya seru banget ya kalau misalnya di lokasi syuting. Mungkin kalau untuk berperan sebagai Asyanya lebih banyak memang di readingnya sih, lebih banyak ngobrol sama Om Charles, sutradaranya. Terus juga pendalaman karakternya juga. Tapi kalau di lokasi proses syutingnya sangat seru ya Kak. Kita di sana horror padahal ya. Iya, film horor tapi kayak komedi di situ. Soalnya kita kebanyakan ketawa sebenarnya. Jadi seru sih, nggak ada hal-hal yang bikin jadi vibes-nya jelek atau cerita-cerita yang serem-serem gitu. Selama di lokasi sih untungnya kita nggak pernah ngalamin yang kayak gitu-gitu sih. Iya. Jadinya seru aja gitu. Soalnya biasa identik kalau udah syuting horor, pasti kasih akan tanya ngalamin kejadian horor nggak? Iya. Pasti. Oh, ada mistis-mistisnya nggak? Entah itu untuk naikin pamor atau memang itu beneran. Itu biasanya pertanyaan infotainment kalau misalnya ada mistisnya ya, padahal sih sebenarnya nggak ada, tapi dibuat-buat aja biar. Mau nggak mau ya. Enggak sih, kita nggak ada. Nah, Vino, ini karena tadi Caca bilang sendiri, ternyata yang ditawarin duluan adalah Caca, baru Vino akhirnya mau untuk gabung. Film pertama horornya Vino, kenapa nih? Apa biar deket istri terus atau gimana ceritanya? Enggak, sebenarnya kalau dari skripnya saya udah di mention dari tahun 2018. Tapi kan skripnya tuh mengalami perkembangan, developing terus gitu, dan ketika tahun 2019 itu skripnya udah bisa dibilang final, dan memang buat saya tuh udah oke banget, udah bagus banget, karakter juga udah bagus banget. Cuman memang Caca udah ngambil duluan, udah iya duluan karena kita beda manajemen kan. Nah, kalau saya tuh masih tetap, saya orangnya agak sedikit bukan perfeksionis, saya lebih detail kayak masalah. Oke, ini kan kalau dari skripnya nih masalah teknis, masalah behind the scene ini cukup nggak mudah nih. Saya pengen tahu dulu orang-orang di balik layar tuh siapa aja, line up krunya tuh siapa aja. Karena untuk mewujudkan skrip
seperti ini tuh butuh orang-orang yang mumpuni gitu loh. Akhirnya kita meeting terus mencari siapa kru-krunya yang lain dan akhirnya pada tahun 2020 ya. 2020 akhirnya semuanya udah terkumpul, list pemain dan itu udah terkumpul, baru saya mau bergabung gitu. Oke, prosesnya ternyata lumayan panjang ya. Iya, apalagi ini kan film horor pertama gitu kan. Saya pengennya film horor ini jadi juga dikenang oleh pencinta horor Indonesia, dan buat fans-fans saya juga nggak inilah, maksudnya nggak terlalu malu-maluin gitu. Kalau Vino dari tahun 2018, Caca berarti ditawarin filmnya dari kapan waktu itu? Sebenarnya tahunnya sama, kalau datang skripnya itu tahunnya sama gitu. Cuma memang untuk pencarian karakter Kodrat ini kan memang lebih spesifik ya gitu dibandingkan karakter yang saya perankan. Jadi ini emang pencarian si peran utama si Ustadz Kodrat ini memang kayaknya prosesnya panjang gitu. Jadi ya itulah proses pencariannya lumayan lah. Gitu. Sama-sama dikirim tahun yang sama. Cuma ya jalannya beda-beda, waktunya beda-beda. Ngomongin jalan dan ngomongin waktu yang berbeda ini buat Maudy. Untuk casting malam-malam, demi Kodrat Maudy. Ini gimana ceritanya? Jadi waktu itu Maudy lagi mager atau lagi rebahan, di tahun Maudy ada casting Kodrat nih gitu, atau gimana ceritanya? Sampai malam-malam di sana. Waktu itu aku lagi ada kerjaan juga, terus tiba-tiba dibilang casting nih tapi harus hari ini. Aduh harus hari ini gimana? Aku ada kerjaan juga. Ya nggak apa-apa, bisa kalau malam kamu bisa, malam nggak apa-apa deh aku gas, karena pertama udah sempat dikasih sinopsisnya juga, terus juga aku tahu pemainnya siapa, jadi kayaknya ya udah nggak apa-apa malam-malam aku ikut casting gitu. Mau langsung ya. Oke, untuk mungkin ke Caca nih, membangun chemistry akhirnya bersama Maudy. Ini kan sebelumnya emang sudah ada project bareng atau baru ketemu nih di Kodrat? Ini baru pertama kali pertama kali Apalagi kenal. sebagai ibu dan anak nih, gimana akhirnya membangun chemistry itu? Gimana kita membangunnya ya? Untungnya kayaknya cocok-cocok aja dari awal ketemu gitu, maksudnya ngobrol, bercanda. Dia juga orangnya serius banget, jadinya rasanya nggak ada kendala apapun dari hari pertama gitu. Kayak bertukar pikiran juga kayaknya kita lancar-lancar aja gitu, dan memang benar gitu apa yang saya rasain waktu kita latihan sampai proses kita syuting itu memang benar gitu. Akhirnya malah kita jadi lebih sering ketawa-ketawa itulah gitu, yang kadang-kadang mungkin mengganggu konsentrasi dia. Kadang tuh juga di set, misalkan walaupun bukan scene aku, kadang aku dipanggil, terus aku dikasih lihat. Sebenarnya agak pressure sih waktu itu, karena dikasih lihat waktu itu salah satu kasih juga ke Agla di scene dia yang menurut aku bagus banget, dan Om Charles tuh bilang kamu bisa kan kayak gini. Terus ya memang sih dikasih masukan bla bla, tapi kayak agak pressure ya sebenarnya, kayak bagus banget, tapi ya